Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Pak Ferry. Kali ini kita akan membahas tentang panjang busur dan luas juring. Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, kita ingat lagi bahwa busur itu adalah salah satu unsur lingkaran ya. Contohnya adalah garis lengkung AB yang warna merah ini ya. Ini namanya busur. Atau yang ini juga ada garis lengkung CD, ini juga disebut dengan busur CD, gitu ya. Oke, jadi busur itu adalah sebagian dari keliling lingkaran ya. Maka rumus untuk menentukan panjang busur adalah sama seperti kita mencari keliling lingkaran. Tapi cuman sebagian aja nak. Contohnya ini nih. Kita mau cari busur AB, maka kita pakai rumus keliling lingkaran. Tapi harus kita kali dengan sebagiannya itu ngikut daripada sudut pusatnya. Oke, maka rumusnya adalah keliling lingkaran dikali dengan sudut pusatnya dibagi dengan 360 derajat supaya dia ketemu sebagian doang, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk mencari luas juring. Luas juring ini contohnya warna hijau ini ya, atau yang warna biru juga sama aja. Luas juring itu adalah luas sebagian dari lingkaran. Maka untuk mencari luas juring, ini Pak Ferry singkat ya, LJ, luas juring. Oke. Maka caranya ya pakai luas lingkaran dikali dengan sebagiannya saja. Misal mau cari luas juring hijau, maka kita harus sudut pusatnya. Ini yang kita pakai ya. Jadi sudut pusatnya kita bagi dengan 360 derajat. Oke, jadi ini adalah rumus-rumus yang kita pakai untuk menentukan panjang busur dan luas juring. Oke, harap untuk dicatat ya. Jadi ketika mencari panjang busur, ini rumusnya. Mencari luas juring, ini rumusnya. Oke, untuk lebih jelasnya harus bisa makainya. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar lingkaran di samping. Oke, kita tulis dulu ya identitasnya. Diketahui 7 itu adalah jari-jarinya. 60 adalah sudut pusat. Ini ya. Yaitu sudut pusat AOB, yaitu 60 derajat. Kemudian pi-nya adalah 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7 ya. Pertanyaannya adalah ada dua, panjang busur AB yang ini ya, berapakah garis lengkung AB itu? Dan yang kedua adalah luas juring AOB. Nah ini ya, yang warna kuning ini, berapakah luasnya? Seperti itu ya. Marilah kita kerjakan. Yang pertama kita cari luas panjang busur AB dulu lah. Rumusnya apa? Tadi ya, panjang busur AB rumusnya adalah keliling lingkaran ya, dikali sudut pusat dibagi dengan 360. Ini ya rumusnya ya. Turun, panjang busurnya tidak ada. Turun, Pak Ferry tulis gini aja ya. Garis lengkung AB, keliling lingkaran, diingat lagi apa rumusnya? Pi dikali D, ini ya. Oke, terus sudut pusatnya siapa? Sudut pusatnya AOB, karena yang dicari adalah untuk juring kuning ya, yaitu sudutnya adalah sudut AOB. 360-nya turun. Lanjut ya. Nilai busur AB nggak ada, turun. Pi-nya kita lihat di sini. Nah, ini ya. Pi-nya 22/7. Diameternya ini jari-jari. Diameternya berarti 14. Kita tulis 14. Sudut pusatnya dilihat 60. Kita ganti 60. Dibagi 360. Lanjut ya. Turun lagi busur AB-nya. Nah, ini tinggal cari sendiri ya. 22 kali 14 kali 60 bagi 7 bagi 360. Silakan dicoret-coret sehingga hasilnya adalah 7,3 cm. Oke, jadi disimpulkan bahwa garis lengkung AB ini adalah 7,3 cm. Oke, nyambung ya. Seterusnya adalah luas juring. Ini rumus yang kita pakai enak ya. Luas juring adalah, ini kebetulan AOB yang dicari, maka judulnya luas juring AOB. Sama dengan luas lingkaran dikali sudut pusat bagi 360. Selanjutnya sama dengannya turun, ikuti ya.
Luas juring AOB tidak ada nilai, lihat ke sini ya. Pak Ferry tulis aja luas juring gitu aja lah ya. Luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat. Sudut pusat yang dipakai tuh sudut AOB karena juringnya juring kuning. AOB dibagi 360. Nyambung ya. Selanjutnya luas juringnya turun. Pi-nya kita lihat di sini ada nilai ya. Kita ganti 22/7. Jari-jarinya 7 karena kuadrat 7 kali 7 boleh lah ya. Dikali sudut pusatnya ini ada nih 60. Tulis 60 dibagi 360 bawaan rumus turun. Nyambung ya. Selanjutnya turun. Luas juringnya turun. Ini 22 kali 7 kali 7 kali 60 bagi 7 bagi 360. Silakan dicoret-coret sendiri ya. Maka hasilnya adalah 25,7. Satuannya karena luas cm ada pangkat 2-nya. Kalau busur itu tidak ada. Oke, jadi inilah contoh soal untuk mencari panjang busur dan luas juring. Oke, mudah-mudahan nyambung ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh selanjutnya diketahui ini 10 ini jari-jari anak ya. Jari-jarinya 10 cm. 10 pi cm persegi luas juring ya. Luas juring AOB sama dengan 10 pi cm persegi. Masih ada pi-nya ya, tidak apa-apa. Malah enak kalau masih ada pi-nya, berarti pi-nya nggak usah kita rubah jadi suatu bilangan ya, biarkan dalam simbol pi. Kemudian yang ditanya adalah yang pertama yang A, sudut pusat AOB. Oke, berapakah sudut ini? Gitu ya. Yang berikutnya adalah panjang busur. Panjang busur AB. Oke, jadi ada dua pertanyaan ya. Oke, kita selesaikan soal ini. Langkahnya adalah pakai rumus apa kita ngerjainnya? Nah, di sini kan yang diketahui adalah luas juring. Maka kita pakai rumus luas juring karena nilainya diketahui. Jadi luas juring, Pak Ferry singkat aja ya. Luas juring AOB itu rumusnya tadi ada ya. Yaitu apa tadi? Luas lingkaran dikali sudut pusat dibagi 360. Gini ya. Sama dengan luas juring, Pak Ferry singkat. Luas lingkaran tuh pi r kuadrat. Sudut pusatnya ini ya, AOB. Sudut AOB dibagi 360. Mudah-mudahan ngerti ya. Tinggal turun-turun aja ini mah. Lanjut. Luas juring AOB ada nilainya? Ada ya? 10 pi. Oke, berarti kita ganti nilainya karena emang ada nilai. Pi-nya nggak usah kita ganti, biarkan dia dalam bentuk simbol. Jari-jarinya ada nih. 10 kali 10 dikali sudut pusatnya ada, lihat di sini ya. Tidak ada, berarti turun. Berarti sudut AOB per 360. Lanjut. Ingat, dari segini yang kita cari itu adalah ini. Sudut AOB gitu ya. Jadi bagaimana ceritanya ini pindah, ini juga pindah. Gitu ya. Sehingga Pak Ferry akan pindahin yang ini dulu nih. Nah, ini. Apa namanya, dibagi 360. Berarti pindah ke sini jadi dikali ya. Berarti 10 pi dikali dengan 360. Di sini tinggal pi dikali 10 dikali 10. Nyambung ya? Dikali sudut AOB. Lanjut. Nah, ini perkalian. Kan kita mau cari sudut AOB, jadi perkalian pindah jadi bagi. Nah, ini turun. 10 pi dikali 360 ini pindah. Dibagi pi dikali 10 dikali 10. Sama dengan sudut AOB. Nyambung ya? Sama dengan ini turun sudut AOB, kita coret yang bisa dicoret. Oke, ini pi-nya habis ya. 10 sama 10 habis. 360 bagi 10 itu 36. Oh, jadi
Sudut AOB, karena sudut ada satuan derajat. Nah, jadi di sini itu besarnya adalah 36 derajat. Oke, nyambung ya, sudutnya 36 derajat. Selanjutnya mencari panjang busur. Sama kayak tadi ya. Panjang busur AB. Rumusnya adalah keliling lingkaran dikali sudut pusatnya AOB dibagi 360. Selanjutnya, nah ini kita turunkan ya. Busur AB nggak ada nilainya. Pi-nya biarin aja lah, nggak usah diganti. Diameternya berapa? Jari-jarinya 10. Diameternya berarti 20. Sudut pusat dapatnya dari sini tadi ya. Ini soal bersyarat. Jadi yang A-nya ketemu ngebantu yang B. Sudut pusatnya 36 per 360. Lanjut. Oke. Ini dibagi boleh ya. 20 kali 36 bagi 360 berapa? Atau boleh dicoret-coret ya. Coret. 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 Oke, jadi sisa 2. Berarti 2 cm. Berarti busur AB ini panjangnya adalah 2 pi cm. Oke, jadi demikianlah penjelasan mengenai contoh yang kedua ini ya. Oke, ini lumayan rumit karena dia soalnya bersyarat. Cari sudut baru cari busur. Intinya gini, mulainya dari mana? Ini luas juring yang diketahui, pasti pakai rumus luas juring dulu. Ya, kalau dia panjang busur yang diketahui duluan, pasti nanti pakai rumus panjang busur dulu. Seperti itu ya. Yang teliti pindah-pindah ruasnya. Oke, contoh soal terakhir. Contoh terakhir, perhatikan, diketahui panjang busur AB. Oke, berarti busur AB-nya diketahui yaitu 24 cm. Nah, ini sudut ya, sudut AOB, sudut pusat. Sudut AOB itu 60 derajat. Nah, ini ada sudut juga, sudut COD, sudut pusat juga dia. Sudut COD adalah 90 derajat. Pertanyaannya adalah busur CD. Oke, yang ditanya ya. Yang ditanya itu berapakah busur CD? Nah, jadi soal ini nggak usah pakai rumus panjang busur. Nah, kenapa? Karena ini bisa pakai perbandingan. Oke, jadi pakai rumus tadi nggak perlu, nggak apa-apa. Atau sederhananya gini biasanya kalau Pak Ferry. Kalau dia jari-jarinya tidak diketahui nilainya, kita pakai rumus perbandingan gitu ya. Atau kita bandingkan saja unsur-unsur yang diketahui. Contoh ini nih, sudut sama sudut. Nah, kita bandingkan saja busur sama busur seperti itu ya. Sehingga yang terjadi adalah kita buat perbandingan antara keduanya. Kita bandingkan busurnya dulu ini ya. Busur AB. Busur AB lawannya dengan busur CD. Oke. Terus yang di sini sudut. Nah, kita tadi mulainya dari yang atas ya, maka sudutnya mulailah dari yang 60, yaitu sudut AOB. Lawannya adalah sudut COD. Jangan kebalik ya. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Jadi ini pakai perbandingan caranya. AB-nya 24. Oke, tinggal lihat di sini anak ya. CD-nya nggak ada ya. Busur CD tidak diketahui. Sudut AOB 60. Sudut COD 90. Nah, gini ya. Udahnya dikali silang. CD kali ke sini gitu ya. Maka 60 kita kali busur CD, kita silang ya. Nah, ini kali sini gitulah intinya ya. Ini kali sini. 24 dikali 90. Nyambung ya. Seterusnya kita bagi nak. Kita kan tujuannya nyari CD. Berarti 60 harus pindah jadi pembagian. CD-nya turun. Oke, sehingga 24 dikali 90 dibagi pindah ruasnya ini. Oke. Sehingga dicoret bisa ya. Atau 24 kali 90 bagi 60. Hasilnya itu 36. Oke, 36 ini apa? Busur CD. Oh, satuan panjang. Berarti dia sentimeter. Ini berarti 36 cm. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya begini nak.
Kapan pakai perbandingan? Pakai rumus, diamati saja. Kalau dia unsur-unsurnya bisa bersesuaian, contoh sudut-sudut, busur-busur, pakai perbandingan. Atau nilai jari-jarinya nggak ada, pakai perbandingan lah, gitu aja ya. Bisa aja dia bukan tentang busur, bisa aja tentang luas juring ya. Misalkan sudutnya diketahui, juringnya diketahui, ya berarti perbandingannya adalah sudut sama sudut, juring sama juring, gitu ya. Atau yang diketahui adalah busur dengan busur, juring dengan juring, berarti yang kita bandingkan adalah yang ada saja, busur sama busur, juring sama juring, yang penting nggak kebalik. Oke, demikian, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membantu kalian memahami materi tentang panjang busur dan luas juring. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.